Lantai tertinggi gedung Antarna Group. Mimpi apa aku bisa sampai di lantai ini? Dengan pekerjaanku dulu saja mustahil aku bisa menginjakkan kaki di lantai tertinggi ini. Aran mengedarkan pandangannya, bertatap mata dengan staf sekretaris yang langsung berdiri saat dia dan sekretarisan sampai di depan ruangan. Ini pasti ruangan Tuan Saka. Kenapa aku ditinggal? Aran mematung di depan pintu ketika dia mendapat isyarat untuk dia menunggu. Sementara Han masuk ke dalam ruangan. Dia tersenyum pada staf sekretaris yang masih melihatnya dengan penuh tanda tanya. Aran ingin melangkah bertanya tapi diurungkan niatnya. Tuan Han mau dia menunggu tadi. Jangan membuat kesalahan, Aran. Atau kau hanya akan kerja sukarela tanpa bayaran? Aran ditanya melihat kesibukan 3 staf sekretaris itu. Ada satu orang yang terlihat keluar masuk membawa berkas dari sebuah ruangan yang entah ada di mana. Dia hanya terlihat memasuki lorong di ujung ruangan. Setelah dia duduk, dia memberikan instruksi kepada 2 orang yang ada di sampingnya. Aran melihat semua hal itu, namun entah kenapa kelebatan yang terngiang di kepalanya adalah slide kehidupan masa lalunya. Betapa senangnya aku kalau aku tidak pernah terlibat dengan Tuan Han. Hari ini aku pasti sedang sibuk dengan tumpukan berita dan foto-foto. Arandita, bagaimana kau bisa terjerumus dan hidup seperti ini? Rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Saat sesosok wajah muncul juga setelah bayangan Tuan Han lenyap. Ya, Nona muda putri dari pemilik stasiun TV XX yang dulu menjanjikan kerahasiaan namanya. Memang seharusnya dia tidak mudah percaya kata-kata orang yang sedang dimabuk cinta. Saat dia meminta pertolongan, wanita itu menjanjikan uang dengan nominal yang tidak terbayangkan, kerahasiaan namanya, dan jaminan kalau tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tapi nyatanya, sial. Aran memaki lagi demi mengingat wajah nona cantik itu. Dia sekarang bahkan sudah menikah. Aku tidak dapat uang, kehilangan pekerjaan, dan harus berurusan dengan orang seperti Tuan Han. Kalau saja dalam hidup ini boleh balas dendam, rasanya aku ingin balas dendam. Menyiram segelas air saja sepertinya sudah cukup untuk membalasmu, Nona. Aran menangis tanpa mengeluarkan suara dan air mata. Bagi rakyat jelata seperti itu, tidak mungkin. Setelah dia ditendang secara tidak hormat dari stasiun TV, jangankan bertemu dengan nona muda untuk menuntut haknya. Dia harus menghilang dan bersembunyi seperti bayangan masa lalu, karena muncul dan menunjukkan diri sama saja mencari mati. Aran sempoyongan karena tiba-tiba bahunya terdorong dengan kuat. Terjaga dari lamunannya, namun dia bisa mundur dengan cepat dan membuatnya tidak terjatuh. Kenapa dia kuat sekali? Padahal hanya mendorong dengan jari. Kau tuli ya? Dipanggil tidak menjawab. Han udah ada di hadapannya. Entah udah berapa lama dia tenggelam dalam pikirannya. Masuk, ingat apa yang sudah aku jelaskan di dalam mobil tadi? Langsung membalikan badan dan membuka pintu. Baik Tuan, aku udah tahu. Aku hafal di luar kepala protokoler itu. Di belakang Han, Aran mengutuki laki-laki di hadapannya dengan makian. Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, dia masuk juga ke ruangan Prasidar Antarna Group. Dadanya berdebar bersemangat. Dia berdiri di belakang sekretarisan, menatap dengan antusias seseorang yang sedang duduk di sofa. Gila, itu benar-benar Tuan Saga, Prasidar Antarna Group. Bahkan dalam kegiatan resmi saat dia menjadi reporter, dia hanya bisa berdiri dari jarak sekian meter untuk mengambil foto. Kalau dia menemukan posisi tepat sambil berebut dengan reporter lain, itu saja sudah membuatnya senang. Saat ini ia berada di jarak sedekat ini. Aran ingin sekali mengeluarkan kameranya dan mengabadikan momen penting ini. Ya, walaupun hanya sekedar mengambil gambar dengan kamera HP sekalipun. Dia Arandita, Tuan bisa bertanya langsung padanya. Saga memperhatikan penampilan wanita yang masuk bersamaan. Gadis ini di bawahan dari luar Antarna Group, membuatnya sangat penasaran. Apa yang membuat Han tertarik padanya? Posisi yang akan diberikan padanya sangat penting dalam kacamatanya. Han tidak mungkin memberikan kesempatan pada orang sembarangan, kan? Mendekatlah, perintahnya sambil menggerakkan tangannya.
Aran terperanjat dari dunianya yang sedang mengagumi apapun yang ada di sekeliling Saga. Lalu ia berjalan cepat beberapa langkah, begitu pula dengan sekretaris Zan. Dia terlihat berjalan ke belakang Saga. Kenapa kau berdiri di sana? Biar lebih dramatis mengintimidasi dengan tatapanmu. Aran menggerutu dalam hati, tahu maksud kepindahan sekretaris Zan. Siapa kau? Pertanyaan tidak jelas disampaikan Saga seperti biasanya. Hah? Pertanyaan apa itu? Aku harus menjelaskan dari mana? Apa Anda tidak mengenali saya, Tuan? Akhirnya memilih menjawab dengan kepercayaan tinggi. Dia cukup populer karena kejadian itu. Walaupun kepopulerannya dalam hal negatif dan masuk daftar hitam antar nagrub. Memang siapa kau? Sampai Tuan Muda harus mengingatmu. Dari belakang tempatan berdiri dia menjawab sinis. Dengan sorot mata mematikan itu. Jangan bicara yang tidak perlu. Begitu isyaratnya. Tapi jawaban gadis yang berdiri di depannya dan reaksi Han malah membuat Saga tertarik. Memangnya siapa kau? Tanyanya lagi. Sampai aku harus mengingatmu. Saga malas mengingat-ingat sesuatu yang tidak penting. Saya reporter stasiun TVXX Tuan yang dulu mendokumentasikan keseharian Tuan Han untuk acara lamaran Tuan Han di stasiun TV. Menjawab dengan cepat dan lugas sampai tidak sadar seseorang yang berdiri di belakang sedang menggeram kesal. Ingatan Saga sampai di waktu itu dan dia tergelak cukup keras karena kejadian itu nyata terbayang di kepalanya sampai membuat Aran terperanjat. Gila, ini pertama kalinya aku melihatnya live tertawa. Benar-benar tertawa. Tapi tunggu, kenapa dia tertawa? Hebat sekali kau ya. Semua anggota tubuhmu masih ada di tempatnya. Padahal kau udah sangat membuat tahan sekesal itu. Aku pikir kau pasti udah kehilangan satu tangan atau kakimu. Masih disusul tawa setelah mengatakannya. Membuat Aran mulai merasa takut. Tiba-tiba kaki Aran lunglai demi mendengar kata-kata Saga. Aku tahu, seharusnya aku tidak ada di sini dan terlibat dengan Tuan Han. Berkat kebaikan Tuan Han, saya masih sehat seperti ini. Terima kasih Tuan atas belas kasih Anda yang tidak terhingga. Tidak berani menatap sekretaris Han di belakang Saga. Demi mengusir rasa takut yang tiba-tiba muncul, kata-kata tersusun manis itu keluar. Ayo, Sanjung dan puji harimau itu, diamnya dia saja udah seperti mau menerkam begitu. Han, ya Tuan Muda. Sekretaris Han mendekat. Aku ingin melihat data dirinya. Sepertinya cukup menarik juga. Sebenarnya kenapa kau melepaskannya? Itulah yang paling menarik. Lebih-lebih, kau yang membawanya sendiri ke hadapanku. Han mengambil sebuah amplop coklat di meja kerja Saga, mengeluarkan lembaran kertas, lalu menyerahkannya pada Saga. Aran ditahan matanya tanpa berbinar, melihat pemandangan di depannya. Sikap patuh Han yang hanya ia tunjukkan di hadapan Tuan Saga adalah momen indah yang harus diabadikan. Apa aku boleh merekam ini? Kau boleh juga sepertinya. Membalik lembaran kertas di tangannya. Aku tidak meragukan keahlianmu. Kau bahkan bisa mengelabui Han. Mengingat berapa banyak video dan foto yang bisa diambil tanpa sepengetahuan Han sudah menjadi nilai plus baginya. Terima kasih Tuan. Tanpa sadar tersenyum dengan bangga. Padahal itu kan bukan hal yang perlu dibanggakan. Lebih-lebih orang yang dia buntuti sedang menatapnya dengan sebel. Begitu. Han, dia membanggakan keberhasilannya merekammu diam-diam. Apa kau tidak marah? Apa yang Anda lakukan, Tuan Saga? Jangan menyiram bensin dalam kobaran api. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kalian akrab sebegini ya. Semakin banyak hal yang membuat Arandita gemas. Ingin mengambil HP dan mengabadikan momen-momen ini menunjukkan pada dunia image sesungguhnya presiden antar nagrub. Masih terlalu dini untuk terkejut. Nona penulis, kau saja belum bertemu dengan Dania dan melihat interaksi mereka. Sejauh apa kau memakai ilmu bela dirimu? Saga bicara lagi tanpa mengalihkan pandangan dari kertas-kertas yang dipegangnya. Sepertinya dia sedang melihat daftar ilmu bela diri
yang dikuasai Aran. Saya udah sampai di level tertinggi, Tuan. Bangga, Aran mendapatkan semua itu tidak dalam waktu sebentar. Jadi dia merasa pantas untuk membanggakan diri. Keahlian bela dirinya memang diturunkan dari kakeknya yang mempunyai tempat pelatihan khusus. Tapi percayalah, dia bekerja keras untuk mendapatkan semua pencapaiannya sampai hari ini. Dulu dia bahkan sempat bercita-cita menjadi atlet bela diri. Jika tidak jatuh cinta pada dunia berita, apakah bisa mematahkan tangan orang? Apa? Kenapa? Bukannya tadi tugasku menjaga nona muda? Aku tidak mau siapapun menyentuh tubuh istriku. Apa kau bisa memastikan itu? Apa? Jadi aku harus mematahkan tangan laki-laki yang menyentuh nona? Aku tahu, aku seharusnya tidak berada di sini. Sampai di titik ini, Aran mulai merasa dua laki-laki di hadapannya ini sama-sama gilanya. Saya belum pernah melakukannya, Tuan. Mematahkan tangan atau apapun itu namanya. Merasa harus menjawab jujur, karena mulai dihantui keraguan. Sepertinya pilihan untuk menerima pekerjaan ini adalah salah. Pantas, dia menawariku gaji 3 kali lipat daripada di stasiun TVXX. Menurutmu, kenapa Han merekomendasikanmu? Sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab dengan pasti. Sebenarnya hanya Han yang tahu jawabannya. Saya hanya ingin mendengar versi gadis di depannya. Apa ada sesuatu yang aku lewatkan di masa lalu? Saya harus membalas kerugian Tuan Han. Menjawab jujur, melirik sekilas yang berdiri di belakang, tidak bergeming saat mendengar jawabannya. Kenapa? Semakin antusias, sepertinya benar-benar ada hal yang dilewatkan Saga saat tragedi lamaran Han di TV. Karena sudah menabrak Tuan Han dan membangkitkan kenangan buruk tentang masa lalu. Aran menjawab dengan polos, seperti mengadu. Lihat, alasan aneh dan dibuat-buat itu. Ah? Lamaran di stasiun TV. Kau masih hidup saja sudah membuatku heran. Benar kan? Seharusnya aku tidak ada di sini. Cara berpikir mereka benar-benar bersinergi satu sama lain. Baiklah, satu tes terakhir. Ambil HP Han dan berikan padaku. Aku ingin melihat sehebat apa ilmu bela dirimu. Aran terlihat bingung, apalagi saat menatap wajah yang tidak bergeming itu. Bagaimana ini? Yang ada tanganku patah. Lagi pula di mana dia menyimpan HP-nya? Ku beritahu satu rahasia. Saga bicara pelan seperti berbisik, padahal jelas terdengar di seluruh ruangan. Iya Tuan, berbinar bola mata Aran. Han biasanya menyimpan HP di saku jas bagian kiri. Mata Aran langsung tertuju ke saku jas bagian kiri. Kau bisa menendang kakinya, lalu memutar tangannya. Kalau perlu, dorong dia ke tembok, ambil HP-nya, dan bawa padaku. Hah? Sudah gila ya? Ide apa itu? Memang tanganku bisa mendorongnya sampai ke tembok? Dan kenapa sepertinya Tuan Saga bangga sekali dengan ide gila itu? Semoga berhasil. Saga bangun dari duduk sofa, berpindah ke meja kerjanya, supaya pemandangannya terlihat jauh lebih jelas. Dia terlihat senang sekali, apalagi saat melihat wajah yang sebal. Bagaimana ini? Tendang kakinya, putar tangan, lalu sudutkan dia di tembok. Memang dia ini bocah. Lihat, tinggi badannya itu. Aran hanya bisa menggerutu sambil menyusun strategi. Sementara sekretarisan masih berdiri di tempatnya menunggu yang dilakukan Aran di tes selanjutnya. Ragu, Aran mendekat, menoleh sekilas pada Saga yang sudah duduk bersandar di kursi kerjanya. Dia menonton sambil makan. Matanya kembali tertuju pada Han. Dengan langkah hati-hati dia maju mendekat, mencoba merealisasikan ide gila yang diberikan Tuan Saga. Walaupun jelas-jelas dia tidak punya keberanian menendang kaki, sudah gila ya. Makinya dalam hati, tidak mungkin dia seberani itu melakukannya. Jarak mereka sudah terpaut hanya 3 langkah. Aran mematung. Han menggerakkan tangannya membuat Aran langsung waspada. Dia sampai mundur selangkah karena kaget. Lebih terkejut saat Han mengeluarkan HP dari saku kirinya dan menyerahkannya dengan tangan kiri. Ambil. Apa dia serius? Ambil. Han menggoyangkan benda di tangannya, supaya gadis di depannya segera meraihnya. Sementara Saga terbahak di kursinya semakin membuat Aran kebingungan.
Sepertinya tidak ada alasan aku tidak menerimamu. Han sampai membiarkan orang lain menyentuh HP-nya. Ambil, menunjuk HP di tangan Han. Berikan padaku, dan keluarlah. Patuh mengikuti apa yang dikatakan Tuan Saga. Dengan hati-hati mengambil HP di tangan sekretaris Han, lalu menyerahkan dengan kedua tangannya pada Saga. Setelahnya tanpa berpikir ulang, langsung mengambil langkah keluar dari ruangan. Di depan dia bersandar di meja staf sekretaris yang masih menatapnya dengan penuh tanda tanya. Sementara itu di dalam ruangan, aku tahu kau tidak mungkin melepaskannya dulu tanpa alasan. Menyerahkan HP ke tangan Han. Duduklah, kau pasti melepaskannya karena sesuatu. Saya tidak sengaja bertemu dengannya beberapa hari lalu, Tuan. Dan berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Saya melepaskannya dulu hanya karena saya tidak menganggapnya penting. Serangga pengganggu yang sama sekali tidak penting.